Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zara Zafira dengan 3 digit yang terakhir 016. Saya dari Teknologi Rekayasa Otomasi Angkatan 2024, Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video untuk praktikum dasar sistem kontrol, yaitu memahami state machine dan FSM, konsep dan aplikasi. Presentasi ini akan membedah konsep state machine dan finite state machine, menjelajahi komponen intinya, dan menunjukkan aplikasi praktisnya dalam rekayasa sistem. Apa itu state machine dan FSM? Modul komputasi terstruktur. State machine adalah model komputasi yang menggambarkan sistem berdasarkan sejumlah keadaan atau state dan mekanisme perubahan antar keadaan berdasarkan pemicu atau event. FSM yaitu fokus pada keterbatasan, yaitu FSM sendiri singkatan dari Finite State Machine yang adalah state machine di mana jumlah state yang mungkin terbatas. Ini sangat penting dalam desain sistem digital, perangkat lunak, dan kontrol. Contoh sederhananya yaitu mesin ATM. ATM berpindah dari state idle ke input pin hingga transaksi selesai, menunjukkan urutan operasi yang terdefinisi jelas. Komponen utama state machine itu ada 4 elemen kunci mendefinisikan perilaku setiap state machine. Memahami ini adalah fondasi untuk pemodelan sistem yang efektif. Pertama itu ada state atau keadaan, kondisi atau status sistem saat ini, misalnya play, pause, atau stop pada pemutar musik MP3. Kedua ada event atau pemicu, input atau kejadian eksternal atau internal yang menyebabkan perubahan state. Contoh, tombol ditekan, sensor mendeteksi sesuatu, atau timer habis. Tiga ada transition atau perpindahan. Perpindahan terarah dari satu state ke state lain. Ini selalu dipicu oleh event. Keempat itu ada action atau tindakan atau operasi yang dijalankan. Ini dapat terjadi selama transition saat memasuki state atau saat keluar dari state. Lalu selanjutnya ada contoh state flow, pemutar MP3. Pemutar MP3 adalah contoh klasik dari aplikasi FSM yang melibatkan 3 state utama dan event dari interaksi pengguna. Yang pertama itu ada pause, tekan tombol stop untuk berhenti. Yang kedua ada play, yaitu tekan tombol pause untuk jeda. Lalu ketiga ada stop, tekan tombol play untuk mulai. State utama ada stop, play, dan pause. Event kuncinya ada menekan tombol play, pause, atau stop. Lalu yang ketiga ada action spesifik, yaitu saat masuk state play, musik mulai diputar. Saat keluar dari play, musik akan berhenti. Lalu selanjutnya di sini ada contoh state flow, yaitu lampu lalu lintas atau traffic light. Traffic light adalah sistem sekuensial berbasis waktu yang transisinya diatur oleh timer. Pertama ada state, yaitu merah, kuning, dan hijau. Lalu ada event, yaitu timer habis, misalnya 60 detik hijau, 3 detik kuning, 45 detik merah. Lalu ada transition cyclic, yaitu selalu bergerak dalam urutan hijau, kuning, merah, hijau. Lalu ada action, menyalakan lampu yang sesuai dengan state saat ini. Misalnya saat state kuning, lampu kuning menyala. Selanjutnya ada contoh state flow sinyal belok mobil atau turning signal. Sinyal belok pada mobil adalah FSM sederhana yang dikontrol oleh input tuas. Yang pertama ada lap signal yang diaktifkan saat tuas digerakkan ke kiri. Actionnya itu lampu sein kiri berkedip. Lalu ada right signal diaktifkan saat tuas digerakkan ke kanan. Actionnya lampu sein kanan berkedip. Off yaitu keadaan default, tidak ada sinyal yang berkedip. Transisi utama adalah dari off ke left signal atau right signal kembali ke off. Lalu di sini ada state action yaitu entry, during, dan exit. Tindakan yang dilakukan oleh state machine dapat dikategorikan berdasarkan kapan mereka dieksekusi sehubungan dengan state. Pertama ada entry action, yaitu dilakukan tepat saat sistem memasuki state tersebut, contohnya menyalakan timer atau menghidupkan LED. Lalu yang kedua ada during action, yaitu berlangsung sepanjang sistem berada di state tersebut. Contohnya lampu sein terus berkedip atau musik terus berputar. Ketiga ada exit action, yaitu dilakukan tepat sebelum sistem keluar dari state tersebut. Contohnya mematikan mesin atau mereset variabel. Selanjutnya cara menggunakan state flow di MATLAB atau Simulink. State flow adalah alat lingkungan grafis di MATLAB atau Simulink yang dirancang khusus untuk memodelkan dan mensimulasikan state machine dan logika berbasis event. Yang pertama ada pemodelan grafis, yaitu pengguna dapat membuat diagram state transition yang intuitif menggunakan drag and drop
memudahkan visualisasi logika yang kompleks. Kedua ada integrasi Simulink, yaitu diagram state flow mudah dihubungkan dengan blok Simulink, memungkinkan simulasi sistem dinamis yang melibatkan logika kontrol berbasis state. Ketiga ada otomatisasi kode, yaitu state flow dapat secara otomatis menghasilkan kode seperti C atau C++ atau HDF dari model memfasilitasi implementasi langsung di perangkat keras atau sistem embedded. Selanjutnya, integrasi state flow dengan MATLAB atau Simulink. Yang pertama itu ada kontrol dan analisis MATLAB, yaitu state flow dapat dikontrol, diuji, dan dianalisis menggunakan script dan fungsi yang kuat dari MATLAB, memungkinkan pengujian berbasis data. Kedua, simulasi waktu nyata. Simulasi real time, yaitu memungkinkan pengujian model FSM yang ketat, vital untuk pengembangan sistem kontrol kritis. Ketiga ada debugging cepat. Lingkungan visual membantu dalam identifikasi kesalahan transisi atau logika state lebih awal dalam proses desain, mempercepat debugging. Kesimpulannya, menguasai state machine untuk sistem cerdas. State machine adalah landasan untuk membangun sistem yang logis, terstruktur, dan andal. Alat pemodelan yaitu memudahkan desain sistem yang kompleks dan memastikan semua kondisi dan transisi ditangani dengan benar. Lalu selanjutnya ada aplikasi luas, yaitu diterapkan pada kontrol lalu lintas, robotika, sistem otomotif, dan protokol komunikasi. Yang ketiga ada implementasi canggih, yaitu StateFlow dan MATLAB atau Simulink menyediakan platform profesional untuk simulasi dan implementasi ke hardware. Nah, mungkin sekian penjelasan dari materinya. Selanjutnya di sini saya akan mensimulasikan di MATLAB atau Simulink, yaitu untuk yang tadi traffic light, lalu ada turning signal, dan yang satu lagi mungkin pemutar MP3. Sekian, kita lanjut di bagian yang simulasi. Pertama, di sini kita buka dulu seperti biasa untuk MATLAB-nya. Nah, jika sudah seperti ini, kita buka Simulink. Nah, jika sudah seperti ini, kita klik New. Lalu di sini State Card. Nah, nantinya seperti ini. Nah, di sini untuk contoh yang pertama, kita akan membuat lampu lalu lintas atau traffic light. Yang pertama, kita buat state-nya dulu. Untuk lampu lalu lintas, untuk state-nya itu atau keadaannya itu dia ada 3. Yang pertama itu ada lampu merah, yaitu berhenti. Lalu yang kedua itu ada lampu kuning, yaitu hati-hati. Dan untuk yang ketiga itu ada lampu hijau, yaitu berjalan. Setelah itu, kita hubungkan state 1 ke state 2 dan state 2 ke state 3. Di sini kenapa dihubungkan? Karena kita akan membuat alur dari state yang sudah kita buat. Untuk alur yang pertama itu lampu merah, dia berhenti. Lalu setelah lampu berhenti, dalam waktu beberapa detik, misal 15 detik, lalu lampu akan menyala ke kuning, yaitu hati-hati. Lalu selanjutnya akan menyala ke lampu hijau, yaitu berjalan. Dan lampu hijau akan menyala selama beberapa detik. Nanti dari lampu hijau ini kembali lagi ke lampu merah dan akan mati selama berapa detik. Seperti itu. Setelah itu, kita akan memberi nama di sini.
Itu di sini berhenti karena di sini untuk merah. Lalu di sini kita bikin entry untuk keadaannya yaitu merah sama dengan 0, lalu kuning sama dengan 0, dan hijau sama dengan 0. Nah, nantinya di sini kenapa nanti di sini merahnya menjadi angka 1 karena di sini eh, merahnya itu menyala dan dia melambangkan untuk berhenti. Selanjutnya di sini untuk warna kuning dan dia melambangkan hati-hati. Nah, di sini untuk merahnya dia sama, dia 0. Nanti untuk kuningnya itu dia 1 karena di sini yang menyala itu warna kuning ya. Lalu untuk hijaunya juga 0. Seperti ini. Yang terakhir adalah jalan, dan di sini untuk jalan itu dia melambangkan warna hijau, yang dimana nantinya itu hijau yang menjadi angka 1. Nah, selanjutnya di sini kita akan menambahkan waktunya dari sini, yaitu after 10 titik second. 10, second. Kenapa tidak titik? Karena kalau misalnya kita pakai titik, nantinya jadi ada error. Nah, sudah seperti ini. Nah, di sini kita juga akan sesuaikan untuk di sini. Nah, di sini dapat dilihat di sebelah kanan, yaitu dia merah-merah. Berarti ini mendefinisikan dia error. Nah, agar tidak error, kita akan mendefinisikannya terlebih dahulu. Setelah kita definisikan, harusnya, nah, dia akan jadi seperti ini, errornya maka akan hilang. Nah, kita sudah seperti ini, sekarang bisa kita run. Jika ada muncul warna biru, itu menandakan bahwa ini berjalan sesuai. Nah, nantinya akan seperti ini. Nah, jika muncul warna biru seperti ini, itu dia menandakan kayak di sini dari berhenti ke hati-hati itu kan 10 detik. Nah, dia akan berjalan sesuai itu 10 detik, lalu 5 detik, lalu kembali lagi ke pertama. Jika terlalu cepat, di sini kita bisa ganti menjadi ke slow. Lalu kita run kembali. Nah, birunya di sini, lalu dia pindah. Kita
jika sudah sesuai, nanti kita ganti portnya. Untuk yang port ini menjadi merah, lalu ini kuning, dan ini yang hijau. Nah, sudah seperti ini. Nah, jika sudah seperti ini, kita akan keluar. Nah, lalu nanti kita akan menghubungkannya ke lampu, yaitu lampu merah, kuning, dan hijau. Karena tadi di portnya sudah kita ganti, merah jadi pertama, kuning kedua, dan hijau ketiga, maka di cardnya ini dia sudah menjadi urutan yang sesuai. Lalu di sini kita akan mencari lampu dan akan memasangkannya di sebelah sini. Setelah itu, eh, kita ganti ininya menjadi warna lampu yang sesuai, yaitu untuk lampu pertama, lampu merah, untuk yang kedua lampu kuning, dan yang terakhir yaitu lampu hijau. Nah, sudah seperti ini lampu merah, lampu kuning, dan lampu hijau. Nah, di sini untuk contoh yang pertama sudah selesai seperti ini. Lalu kita lanjutkan untuk contoh yang kedua. Nah, untuk contoh yang kedua adalah lampu sein. Ini sama seperti lampu lalu lintas, hanya saja tiga state-nya berbeda. Yang pertama itu ada idle, yang kedua belok kiri, dan yang ketiga adalah belok kanan. Untuk entry-nya itu ada left dan right. Untuk idle itu left and right-nya 0, untuk belok kiri left-nya 1, right-nya 0, untuk belok kanan itu left-nya 0 dan right-nya 1. Nah, di sini untuk waktunya disesuaikan dan saya menyelesaikannya 5 detik. Untuk logikanya ini sama seperti lampu lalu lintas dari idle ke belok kiri, dari belok kiri ke belok kanan, dari belok kanan kembali ke idle. Kita coba jalankan dan kita coba lihat untuk hasilnya. Ini setelah kita ganti ke slow, nanti dia akan seperti ini. Untuk hasilnya sudah sesuai. Setelah ini kita akan lanjutkan ke percobaan ketiga, yaitu MP3 player. Nah, selanjutnya ini yang MP3 player. Ini sama seperti percobaan ke-1 dan kedua, dan algi juga sama. Hanya saja di sini entry-nya diubah. Di sini kita sesuaikan dengan MP3 player, dan untuk state-nya juga kita sesuaikan tidak sama seperti percobaan 1 dan 2. Sini kita coba run dan kita coba lihat hasilnya. Hasil alurnya akan sama seperti percobaan pertama dan kedua. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dan jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf, dan bila penjelasan saya juga kurang jelas, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.